Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eka Sirawan Pertama di ISP Channel. Dan kali ini saya mau lanjutkan video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana tentang kendaraan listrik ini. Dan kembali lagi saya kasih tahu, saya informasikan bahwa motor ini atau kendaraan ini adalah sebuah inovasi dari salah satu SMK, yaitu SMK Negeri 1 Lingsar, tepatnya yang ada di Lombok Barat. Ini adalah salah satu karya anak bangsa yang patut kita hargai, patut kita contoh, dan patut kita berikan apresiasi setinggi-tingginya. Dengan keberaniannya dia mampu untuk menciptakan kendaraan ini. Dan mudah-mudahan di sekolah-sekolah yang lain juga akan mengikuti hal-hal yang serupa. Nah, kebetulan juga kemarin saya ada melihat di salah satu video itu tentang sepeda listrik. Dan sepeda listrik yang dia adopsi dari salah satu perusahaan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berinovasi dan menciptakan hal-hal yang baru. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, bagaimana first impression saya tentang kendaraan ini dan bagaimana rasanya pada saat kita menggunakan motor ini atau kendaraan ini, jangan kemana-mana. Sebelum itu kita akan bumper dulu. Oke, jadi motor ini pengoperasiannya sangat mudah sekali. Dan sebelumnya saya minta maaf, mungkin videonya agak sedikit goyang-goyang, tetapi saya akan maksimalkan supaya kelihatannya lebih jelas dan tidak ada gerakan-gerakan yang mungkin membuat teman-teman nontonnya jadi pusing. Tapi saya yakin teman-teman bisa memperhatikan. Yang penting konteksnya akan tersampaikan. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini itu adalah bagaimana mengoperasikan dari kendaraan ini. Kemudian bagaimana sih rasanya menggunakan atau mengendarai kendaraan listrik. Tapi yang jelas pasti jauh berbeda dengan kendaraan yang menggunakan motor bakar. Nah, jadi motor ini atau kendaraan ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, dia menggunakan penggerak motor listrik, sehingga untuk sumber tenaganya itu berasal dari sebuah baterai, dan baterainya cukup banyak. Seperti pada video sebelumnya saya sudah perlihatkan dia menggunakan berapa baterai. Di sini dia menggunakan 5 baterai dengan kapasitas yang cukup besar. Yuk langsung saja kita sekarang mengawali bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, oke, pertama-tama kita akan menghidupkan dulu pada bagian di sini ada switchnya atau menggunakan MCB di sini. Jadi kita akan hidupkan saja langsung ke posisi atas. Jadi ini adalah seperti yang saya jelaskan kemarin. Ini adalah untuk pengaman dari sistem elektrikalnya. Jadi untuk memutuskan semua rangkaian yang ada di kendaraan ini, jadi diputuskan terpusat di sini. Nah, kemudian baru kita akan menuju ke kokpitnya istilahnya. Nah, ini dia. Ya. Nah, jadi kita pasangkan saja kunci kontaknya terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita putarkan pada posisi on. Nah, kemudian panelnya akan menyala. Nah, ini panelnya akan menyala. Di sini baterainya sekitar 63%. Kemudian kecepatannya masih 0 karena kita belum jalan. Kemudian odometernya masih terhitung 0. Sebenarnya ini speedometernya atau odometernya ini kayaknya tidak terpasang karena memang ini bukan untuk motor listrik. Jadi mungkin nanti ini perlu dibenahi, perlu diperbaiki supaya ini berfungsi dengan normal, berfungsi sebagaimana mestinya. Oke. Kemudian kita pindahkan tangan ke sebelah kanan. Kemudian di sini ada pengunci dari rem depan, atau di sini bisa dibilang untuk handbrake-nya. Nah, jadi kita tarik, kemudian kita lepas pada tuasnya, kemudian dia akan naik, maka rem depan akan terbebas lepas. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Di sini ada dua pilihan, atas dan bawah. Nah, kalau yang ke atas ini adalah untuk maju, kemudian yang bawah ini untuk mundur. Dan tolong diperhatikan juga untuk teman-teman, jangan sampai salah mengarahkan ini. Jadi kalau ingin maju, arahkan dia ke depan, kalau mundur arahkan ke belakang. Nah, jadi untuk kendaraan ini sangat simpel sekali untuk pengoperasiannya. Kemudian kita coba maju ya. Kita coba maju dan kita tarik gasnya secara perlahan. Ternyata maju. Mantap. Jadi motornya maju. Ini
nariknya sedikit aja. Oke. Nah, kemudian kita akan coba mundur lagi. Kemudian kita tarik gasnya. Kita tarik sedikit saja. Dan kayak apa ya? Nah, jadi kelebihannya, oke, sudah cukup segini. Nah, jadi kalau motor listrik ini sangat gampang sekali, tinggal tarik gas saja, itu motornya sudah jalan dan dia tidak menggunakan gigi percepatan. Oke, nah jadi itu untuk mengoperasikannya untuk beberapa panelnya. Kemudian ini untuk lampu belok, sekali lagi kita coba, ini untuk lampu belok ke kiri, kemudian untuk yang ke kanan seperti ini, atau yang ke kanan. Kemudian untuk lampu yang sebelah sini nih, nah ini lampu, kita coba hidupkan. Oh, ternyata lampunya nyala. Oke, kita matikan. Nah, kelihatan kedipan lampunya. Jadi lampunya juga cukup terang ya kalau untuk berjalan di malam hari. Nah, kemudian klaksonnya standar sih. Nah, itu adalah suara klaksonnya. Jadi suara klaksonnya standar untuk klakson sepeda motor. Oke. Nah, sekarang yuk kita coba untuk muter-muter sedikit aja. Jadi nanti saya akan kasih tahu bagaimana rasanya kita menggunakan motor listrik atau kendaraan listrik. Oke, yuk sekarang kita akan coba jalan-jalan sedikit, muter-muter aja di area workshop. Jadi mudah-mudahan bisa mewakili bagaimana rasanya. Sebenarnya kalau kecepatannya dia hanya maksimal sekitar 40 km. Oke, yuk sekarang kita akan coba jalan-jalan sedikit di area workshop ini seperti yang saya bilang tadi, dan kita hidupkan dulu. Kemudian setelah kita hidupkan, kita arahkan dia ke posisi depan nih. Kita arahkan depan. Kemudian kita lepas remnya. Oke. Setelah kita lepas baru kita jalan. Ini udah arah depan nih. Jadi jangan lupa juga perhatikan spionnya untuk melihat ke belakang, kiri dan kanan. Yuk kita maju. Wow. Jadi gas-gasannya enak banget sebenarnya. Jadi responsif banget. Cuman yang berat di sini ini setirnya. Jadi setirnya mungkin perlu ada perbaikan sedikit. Jadi supaya remnya supaya lebih setirnya supaya lebih enak. Itu kecepatannya. Jadi kita coba sekali lagi ya. Jadi kita coba dari belakang sampai ke depan itu dengan kecepatan tinggi. Kita mundur dulu sekali lagi. Oke. Sekarang kita coba gaspol sampai depannya sana tuh. Sampai tembok itu harus kena. Nggak kena, nabrak kalau kena. Oke, lanjut. Kita gas full. Wah, lumayan. Ternyata lumayan kecepatannya. Jadi naiknya perlahan ya. Jadi naiknya itu perlahan, tetapi di saat awal kita tarik gas itu responsif sekali. Rasanya itu langsung naik. Nah, jadi sangat harus berhati-hati sebenarnya pada saat kita mau pegang gas motor ini. Jadi kaki itu harus tetap direm atau tangan depan harus tetap direm supaya sewaktu-waktu kalau kita salah tarik bisa-bisa maju. Nah, itu dan bisa menabrak orang yang ada di depan, atau pada saat posisi dia mundur tarik gas nanti ketabrak orang yang di belakang. Nah, jadi itu rasanya untuk menggunakan motor listrik atau kendaraan listrik ini. Yuk sekarang kita closing aja. Saya akan berikan pendapat saya tentang kendaraan listrik ini. Jadi tadi kita sudah coba muter-muter di workshop dan rasanya juga sebenarnya lumayan banget, lembut sekali. Ya, oke. Jadi rasanya
pas kita naik motor ini tuh luar biasa, cukup kaget karena memang pada saat kita tarik gas itu sangat responsif. Kemudian harus berhati-hati karena memang motor listrik ini dia tidak menggunakan gigi percepatan, jadi kecepatannya itu terus naik. Jadi selama kita masih tahan gas itu kecepatannya terus naik. Nah cuman untuk kecepatan maksimumnya itu informasinya dari yang membuat. Jadi waktu pas diantar kendaraan ini saya tanya kecepatannya berapa, sekitar 40 km per jam maksimal. Nah mungkin saya rasa kalau untuk area di dalam sekolah atau untuk angkutan-angkutan yang jarak dekat itu cukup sekali. Nah tapi untuk jarak jauh untuk kecepatan segitu kayaknya kurang. Tapi untuk jarak tempuhnya ini diklaim sekitar 60 km. Jadi kalau 60 km udah luar biasa banget dengan kapasitas baterai yang ya tidak dibilang kecil tetapi sudah cukup lah untuk jarak segitu. Jadi 60 km untuk di NTB ini atau di Lombok itu cukup jauh jaraknya. Nah tetapi kita tidak tahu nanti kekuatan dari motornya ini untuk menempuh. Jadi kekuatan motornya untuk menempuh jarak yang cukup jauh dengan beban yang ada di kendaraan, apakah kuat atau tidak, itu yang belum kita coba. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita coba untuk membawa motor ini atau kendaraan ini dengan beban. Oke, nah jadi itu sekali lagi mungkin ada beberapa masukan yang perlu saya sampaikan tentang kendaraan ini. Jadi setirnya masih cukup berat, di samping itu memang bannya juga cukup besar, jadi setirnya cukup berat tetapi tidak didukung dengan pertautan-pertautan bearing yang ada di setirnya. Apabila dia menggunakan bearing atau kelahar istilahnya atau bantalan mungkin akan lebih ringan, tapi ini dia antara poros setirnya dengan setir yang ada di bagian bawah untuk tie rodnya itu masih menggunakan bantalan biasa, menggunakan antara besi dengan porosnya. Jadi porosnya itu langsung bersentuhan dengan besi pengikatnya sehingga akan lebih berat, dan sudut kemiringan dari setirnya juga masih kurang kalau menurut saya, karena sudut kemiringan itu juga akan menentukan seberapa berat kendaraan karena dilihat dari sumbu rodanya. Makanya setir itu kalau kita lihat di kendaraan-kendaraan yang lain itu pasti ada kemiringan, jadi sudut kingpinnya. Oke. Itu kalau untuk di roda kan begitu juga, ada kingpin inclinationnya, itu juga yang akan mengatur roda pada saat berbelok. Nah kemudian apalagi, nah ini satu lagi, pengaman. Jadi pengaman untuk mengontrol gasnya. Jadi gasnya ini juga perlu kita modifikasi kembali. Jadi kita modifikasi supaya tidak berbahaya pada saat tangan kita sedang menempel di gas. Jadi supaya tidak langsung gas maju, dan itu juga sangat berbahaya. Mudah-mudahan sih nanti akan bisa kita simpan sebuah alat untuk mengontrol kecepatannya. Jadi maksudnya kecepatan itu untuk pada saat kita tarik gas dia tidak langsung narik begitu, dan itu lumayan bikin kaget sih sebenarnya. Untuk orang yang pertama kali pakai cukup kaget. Oke. Nah jadi mungkin itu, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dengan video ini sampai habis. Dan sukses juga untuk SMK Negeri 1 Lingsar yang sudah membuat sebuah inovasi pada kendaraan ini. Kemudian jangan berhenti untuk berkarya dan terus menghasilkan inovasi-inovasi yang terbaru lagi supaya nanti Indonesia bisa lebih maju dengan inovasinya. Jadi ikutilah teori ATM, amati, kemudian tiru dan modifikasi. Oke? Jadi itu saja mungkin video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sekali lagi, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menonton video-video yang lain yang ada di channel ini karena mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, akhir kata terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.